yang nggak bisa dilanjut sampai sore, ya mau duhur, warga semua pulang dulu untuk melaksanakan sholat Jumat. Setelah Jumatan sekitar jam 2, warga semua kembali ke sungai. Tapi anehnya pohon itu sudah berdiri lagi seperti semula. Dari sini warga sudah terheran-heran, kenapa pohon itu bisa berdiri lagi, padahal pohon itu kan nggak punya kaki gitu. Kenapa bisa jalan sendiri dan berdiri lagi gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jawara Lanang. Jadi di video kali ini saya mau membawakan cerita pengalaman horor yang ada di desa saya ini. Jadi buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari channel Jawara Lanang. Jika teman-teman sudah subscribe, langsung saja kita ke inti ceritanya. Jadi zaman dulu sekitar 20 tahun yang lalu di desa saya ini mau mengadakan pembangunan jembatan untuk menghubungkan RT 3 dan RT 4. RT 3 sama RT 4 ini terpisah karena ada sungai agak besar. Jadi untuk menuju ke RT 4 ini harus melewati sungai. Dan warga memutuskan untuk membangun jembatan di situ. Singkat cerita, di desa saya itu ada pohon besar di dekat kali Keramat. Ya pohonnya sekitar segini gedenya, nggak terlalu besar-besar amat pas zaman dulu sekitar 20 tahun yang lalu. Warga sama perangkat desa berunding memutuskan untuk menebang pohon yang ada di kali Keramat tersebut. Sebelum menebang pohon itu, ada salah satu warga, bisa kita sebut sesepuh. Sesepuh itu memberitahukan kepada warga untuk tidak menebang pohon itu, tapi salah satu warga tetap memaksa untuk menggunakan kayu itu karena kayu itu kan besar terus tinggi, bisa kalau dibuat jembatan bahannya itu bisa menjadi banyak dan meringankan beban, nggak menebangi banyak kayu. Tapi sesepuh desa itu tetap melarang agar tidak menebang pohon itu. Tapi ya karena ada perbedaan, yang satu melarang, yang satu harus menebang pohon itu. Ya nggak mau sesepuh itu memutuskan untuk berunding dulu dengan sesosok gaib yang ada di sekitar kali tersebut. Ya akhirnya sesepuh itu memberi syarat kepada warga dan semuanya yang ada di desa saya ini, memutuskan untuk memberikan sesajen terlebih dahulu atau mengadakan selamatan di tempat itu. Singkat cerita, warga dan semua perangkat di desa saya dan sesepuh tadi sudah ada di lokasi dekat pohon sama kalinya itu, mau memutuskan menebang pohon itu pada hari Jumat. Setelah itu, selesainya selamatan, warga langsung menebang pohon tersebut. Ya setelah ditebang langsung dibawa ke dekat sungainya. Nah karena hari Jumat yang nggak bisa dilanjut sampai sore, ya mau duhur, warga semua pulang dulu untuk melaksanakan sholat Jumat. Setelah Jumatan sekitar jam 2, warga semua kembali ke sungai. Tapi anehnya pohon itu sudah berdiri lagi seperti semula. Dari sini warga sudah terheran-heran, kenapa pohon itu bisa berdiri lagi, padahal pohon itu kan nggak punya kaki gitu. Kenapa bisa jalan sendiri dan berdiri lagi gitu.
Ya singkat cerita, warga berunding lagi dan memutuskan untuk sekali lagi menebang pohon itu dan minta bantuan sesepuh lagi itu agar diperlancar semua apa yang menjadi hajat warga di desa saya ini. Ya gimana, sesepuh ini kan menjadi salah satu sesepuh atau yang dia dipercaya sama warga, bisa ngobrol-ngobrol atau melihat sosok gaib, jadi suruh untuk berunding dengan hal gaib yang ada di situ. Ya sebenarnya sesepuh itu sudah nggak mau, nggak mau karena ada sosok yang minta tumbal di situ. Kak, sesepuh ini nggak berani ngungkapin ke warga karena nantinya menimbulkan suatu fitnah. Ya mau nggak mau sesepuh ini kan hidup di desa, jadi harus maulah karena ini keputusan semua warga gitu. Singkat cerita, warga dan sesepuh tadi udah di dekat pohon itu dan memutuskan untuk menebang lagi. Setelah ditebang, ya seperti sebelumnya udah digotong ke tempat dekat sungai itu agar lebih mudah membangunnya. Bahan-bahannya juga sudah disiapkan di dekat sungai itu. Tapi anehnya besoknya itu pohon udah kembali lagi berdiri dan ada salah satu warga yang menebang pohon itu jatuh sakit parah dan beberapa minggunya dia meninggal. Kok bisa? Apa yang ungkapkan di batinnya sesepuh itu terjadi kepada warga di desa saya ini benar-benar aneh. Pohon bisa berdiri lagi padahal udah ditebang gitu. Setelah itu warga udah kapok, nggak mau lagi nebang pohon itu atau manfaatin kayu besar itu di dekat kali keramat. Ya sesepuh itu langsung bilang kepada warga, inilah kita harus menjaga uri-uri budaya atau sesuatu hal yang kita anggap keramat itu jangan kita sepelekan, karena kalau kita menyepelekan hal gaib maka kita sendirilah yang akan menerima akibatnya, karena hal gaib itu ada dan selalu berdampingan dengan kita. Jadi sesepuh itu bilang kayak gitu agar kita itu menghormati leluhur atau hal-hal gaib yang ada di kali keramat itu dan pohon besar itu, karena ya di desa itu masih kental dengan adat istiadatnya. Setelah itu warga sudah memiliki pencerahan, dia sudah nggak mau menebang pohon itu dan mencari pohon lagi yang aman digunakan untuk desa saya ini. Ya, setelah itu sesepuh itu meminta agar warga di desa saya ini rumat atau bahasanya itu menjaga kali itu dan pohon itu, ya minimal lah 1 tahun atau ya biasanya 1 tahun itu kali itu dibersihin, kalau ada acara tertentu dikasih sesajen gitu agar leluhur atau hal gaib yang ada di situ tidak mengganggu warga di desa saya ini. Ya itulah cerita pengalaman horor yang ada di desa saya ini. Semoga cerita ini bisa menghibur teman-teman di luar sana. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman pemirsa di luar sana, pecinta misteri, pecinta horor yang belum subscribe channel saya, silahkan subscribe terlebih dahulu agar channel ini nantinya bisa lebih baik lagi ke depannya. Amin. Nanti buat teman-teman yang memiliki pengalaman horor, kisah horor yang mau saya ceritakan atau teman-teman menceritakan bersama saya, nanti bisa dikirim ceritanya ke IG saya. Nanti akan saya cantumkan di deskripsi video ini.